Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamanda dari kelas DBI 1D yang akan menjelaskan materi tentang nasi mansu atau naswa al-mansu. Menurut pengertiannya, nasi adalah kata dalam bahasa Arab yang biasanya diterjemahkan sebagai pembatalan. Dalam penafsiran hukum Islam, nas adalah teori yang dikembangkan untuk menyelesaikan putusan-putusan wahyu Islam yang tampaknya kontradiktif dengan menggantikan atau membatalkan wahyu sebelumnya. Pengertian nas secara etimologi atau bahasa. Pengertian nas secara etimologi atau bahasa adalah ismail atau bentuk subjek dari kata kerja naqs dan masdaina adalah naqs. Terdapat beberapa arti kata naqs. Di antaranya adalah al-izlah, artinya menghapus dalam Al-Quran, disebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 52, dan diartikan juga at-tabdil atau menukar dalam surah Al-Nahl ayat 101. Mengangkat atau menghapuskan dari dalil syariah atau dalil hukum. Itu macam-macam nas. Macam-macam nas terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu nas sunnah dengan sunnah, yang artinya suatu hukum yang didasarkan sunnah. Contoh nas sunnah dengan sunnah adalah larangan berziarah yang dinaskan sekarang menjadi boleh. Kedua yaitu nas sunnah dengan Al-Quran adalah suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinas atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Contohnya adalah salat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap kiblat setelah turun surah Al-Baqarah ayat 144. Yang terakhir yaitu nas Al-Quran dengan Al-Quran adalah beberapa pendapat ulama tentang nas Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nas dan manusia dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Abu Muslim Al-Ispani berdasarkan firman Allah. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nas dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk nas terdapat tiga bentuk. Yang pertama yaitu penghapusan terhadap hukum yang bacaannya tilawah secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi, misalnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Yang kedua yaitu penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap, mendahulukan sedekah. Quran surah Mujadilah ayat ketiga yaitu penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Ayat ragam termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansukh bacaannya. Kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri nas yang tidak dapat dinaskan. Ciri-ciri nas terdapat 3 ciri. Yang pertama yaitu nas yang berisi hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik atau buruk, atau dalam keadaan apapun, misalnya kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan hari akhir, dan yang menyangkut pokok-pokok ajaran Islam. Kedua yaitu nas yang mencakup hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya, seperti tidak diterimanya persaksian penuduh zina. Quran surah An-Nur ayat 4. Yang terakhir yaitu nas yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau. Adalah syarat nas yang dapat dinaskan. Menurut Abu Zahra dikutip Nasiruddin Baida, syarat nas ada 3 syarat. Yang pertama yaitu hukum yang mansukh atau dihapus. Yang kedua yaitu hukum yang mansukh, bukan satu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Yang ketiga yaitu ayat nasikh atau yang menghapus datang setelah yang dimaksud atau dihapus. Dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Materi yang terakhir yaitu hikmah adanya nasikh mansukh. Hikmah nasikh mansukh ada beberapa. Yang pertama yaitu meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Yang kedua yaitu kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijaksana, Maha Kasih, Maha Penyayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nas dan maksud tersebut semuanya
untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang kedua yaitu mengetahui proses tasri. Yang keempat yaitu mengetahui perkembangan tasri. Yang kelima yaitu adalah cobaan untuk seorang mu'alaf untuk mengikuti atau tidaknya aturan Islam. Terakhir yaitu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam.